Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Diki Heban Genting dengan NIM 72232600004. Saya mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Kewirausahaan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi dari artikel kami, analisis resiko operasional pada usaha Yusa Bukit menggunakan pendekatan Enterprise Risk Management. Ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester manajemen risiko. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai risiko operasional yang dihadapi oleh usaha Yusa Bukit dalam menjalankan bisnis dan menganalisis dampak risiko terhadap kelangsungan usaha serta menyusun mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi atau mengelola risiko operasional secara efektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi yang digunakan. Pendekatan yang digunakan di penelitian ini adalah pendekatan Enterprise Risk Management dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus di mana data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan pemilik usaha langsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian. Yang pertama itu ada risiko utama yang dihadapi usaha Yusa Bukit. Yang pertama itu ada ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian pesanan. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku. Yang ketiga, perubahan tren pelanggan. Yang keempat, komunikasi tim atau dengan konsumen. Dan yang terakhir itu penyimpanan bunga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peran asuransi dalam mengelola risiko. Yang pertama itu asuransi properti, melindungi aset usaha seperti tempat usaha dan peralatan dari risiko kebakaran, bencana alam, atau pencurian. Yang kedua itu asuransi pengangkutan, yaitu melindungi dari kerugian akibat kerusakan atau kehilangan produk selama proses pengiriman. Dan yang terakhir itu ada asuransi usaha, yaitu mengganti kerugian akibat gangguan operasional yang menghambat bisnis, misalnya karena bencana alam atau kejadian tak terduga lainnya. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Yusa Bukit menghadapi beberapa tantangan seperti keterlambatan pesanan, naiknya harga bahan baku, dan perubahan tren pelanggan. Masalah lain termasuk pengelolaan stok, komunikasi tim, dan penyimpanan bunga. Untuk mengatasinya, Yusa Bukit bisa melatih karyawan, menggunakan sistem pencatatan stok digital, dan mencari lebih banyak pemasok. Selain itu, perlu terus berinovasi dalam desain bunga dan strategi pemasaran agar tetap menarik bagi pelanggan. Dengan langkah-langkah ini, usaha bisa lebih kompetitif, menjaga kepuasan pelanggan, dan terus berkembang. Baik, di sini ada saran yang dapat diberikan untuk Yusa Bukit. Yusa Bukit dapat meningkatkan keterampilan karyawan dalam merangkai bunga melalui pelatihan rutin, menerapkan sistem kerja berbasis jadwal yang lebih terstruktur untuk memastikan pesanan selesai tepat waktu, serta mengoptimalkan manajemen stok dengan pencatatan digital agar stok bunga dapat dipantau secara real time dan menghindari kesalahan pencatatan. Sementara kerjasama dengan beberapa pemasok juga perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber bahan baku. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian bagi mahasiswa atau bagi saya sendiri, yaitu saya lebih memahami tentang manajemen risiko dalam bisnis dan bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi risiko usaha seperti manajemen stok, kenaikan harga bahan baku, dan perubahan tren pelanggan. Yang kedua itu ada cara mengembangkan kemampuan inovasi dalam desain produk dan strategi pemasaran agar bisnis tetap kompetitif. Yang ketiga, saya mempelajari manajemen sumber daya dengan contoh kerjasama dengan banyak pemasok dan pentingnya mengatur sumber bahan baku untuk mengurangi risiko ketergantungan. Dan yang terakhir itu adalah menambah wawasan saya dan pengetahuan tentang usaha bukit bunga.
Baik, kontribusi saya dalam pembuatan penelitian artikel jurnal yaitu kurang lebih 20%. Dari 100% untuk bagian pengerjaannya saya ada di bagian kesimpulan dan saran, serta turnitin penelitian. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.